ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'ina tabi'ina sholihina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan jami'i masyayikh wa khususan ila jamil arwah fi hadil majlis wa ghairahum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jikalau hatimu sudah paham tentang masalah dirimu atau sudah sampai pada ilmu, amal, dan istiqomah, jangan dikira dirimu itu sudah aman dari kepentingan hawa nafsu. Ketika saat satu hamba sudah menerima ilmu, amal, dan istiqomah, jangan harap satu hamba itu sudah terbebaskan dari kepentingan hawa nafsu selama-lamanya. Belum. Walaupun kita sudah diletakkan Allah di maqam musyahadatul fana atau kamil, kita setiap detik itu belum aman, belum dikatakan aman dari kepentingan hawa nafsu. Dan ini memang maqam yang wajib kita lewati. Orang sakit, anak sakit, itu tidak akan menemukan satu kesembuhan tatkala belum waktunya sembuh. Kita harus melewati beberapa hal susah dan payahnya dalam satu perjuangan. Ingat, badai akan berlalu. Badai akan berlalu. Bapak Ibu, yang dikatakan belum aman karena ruhaniyah kita itu di luar
musyahadah setiap detik atau setiap saat. Jadi ada waktu di mana kita dikatakan menang dan kalah. Dan ini proses. Ini proses dan hukum sunatullah yang harus kita lewati. Oleh sebab itu, janganlah kau mempunyai satu keputusasaan dalam perjuangan. Jangan kau mengeluh dalam satu perjuangan ini, jangan. Ingat, wala tayasu fi roikhillah. Seberat apapun kita menghadapi sikon saat proses fana dan kamil, itu wajib kita alami dan wajib kita hadapi, karena itu memang prosesnya. Semakin berdiri kokoh satu pohon, maka semakin kencang angin yang diterima. Semakin tinggi makrifat Anda di mata Allah, maka semakin kuat badai yang dihadapi. Semakin kau ngantuk, semakin pahit kopi yang kau minum. Tapi di dalam kepahitan itu ada satu tombol ngantuk, gitu loh. Iki kakean mangan aku mangrek, langsung sirahku kok apa iki tak gelendangno langsung wis gak eruh. Asine turun tangi mang, dibugah ya wis. Jadi wis sak ana baju mah tak saut ngono wis. Padahal yo ongkep lagu betah-betahno ni. Ben wis kayak nyantai ae. Ben. Mengapa kita tidak boleh berputus asa, padahal itu sudah sunatullah, sudah hukum alam yang harus kita alami, yang harus kita lewati. Karena nafsu itu sangat bahagia bersorak-sorai ketika lawannya itu kelihatan lemes, lemper sih, lemes. Kelihatan lemas. Hal ini tertuang di dalam surah Surah Al-Ankabut, Pak. Ya. Surat Al-Ankabut ayat 69. Apa yang kita lakukan ketika saat kita sudah mendapatkan ilmu, amal, khalwat, tapi kita belum sampai maksimal kemakrifatan kita? Bahkan juga tentang pertemuan itu belum kita rasakan.
Apa yang harus kita lakukan? Tiap saat dan waktu kita selalu berzikir. Khalwat kita lakukan baik secara umum, lebih-lebih khusus. Tetapi kita belum ada tanda-tanda kalau kita itu sudah bertemu Allah. Apa yang harus kita lakukan? Waladzina lan utawi wong akeh jahadu kang podo kholwat sopo alladzina fina yang tujuannya itu untuk bertemu aku, atau bahasa mencari ridhoku. Orang-orang yang selalu menjaga khalwatnya, yang tujuannya adalah untuk bertemu Allah, maka lanahdiyannahum subulana. Kata Allah, lanahdiyannahum mongko yekti mesti bakal aweh hidayah petunjuk sopo aku Allah hum ing mereka, memberikan petunjuk subulana ing piro-piro dalan ingsun. Thariqah. Padahal sampai tidak masuk thariqah yang pada umumnya nih lho Pak, A sampai Z nih lho ya, tidak. Kita sudah berthariqah mulai sejak kecil secara hakikat. Semua apa aktivitas yang Allah hadapkan terhadap kita itu adalah thariqah. Lanahdiyannahum subulana. Piro-piro jalan, banyak jalan yang akan kubuka hidayahnya terhadap mereka. Artinya jenengan ini tidak hanya bertemu Allah ketika saat Anda khalwat di tengah-tengah khusus atau di tengah-tengah Anda tidak sibuk tentang urusan dunia saja, tidak. Dibukalah subul, beberapa jalan, makan di situ dapat hidayah bertemu Allah. Minum pada saat minum, apapun itu, bentuk dan nama semua aktivitas itu Allah akan memberikan hidayah terhadap diri Anda, sehingga itu bisa Anda jadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah. Jenengan iki melaku dalan yang bukan dalan yang pada umumnya, tapi tak jamin lebih cepat. Dikatakan jalan yang untuk orang lain bukan disebut jalan karena mereka tidak tahu tujuan. Mohon maaf, kalau sudah dikatakan jalan itu kan sudah terbentuk. Umpama kita waktu dulu, waktu kecil, tempat kita masih rowo-rowo dan lain sebagainya. Oleh karena sering kau liwati, kau injak-injak, maka jadilah namanya jalan setapak. Kelihatan.
apalagi sudah dipotongi semua pohon-pohon di situ, terus kita cor kiri jalan, wah ini akhirnya jadi jalan umum, siapapun bisa untuk lewati. Tapi banyak jalan yang menuju Roma itu banyak orang yang tidak tahu itu jalan, karena menurut mereka itu bukan termasuk jalan. Contoh, jenengan iki aktivitas apapun, bagi orang umum ketika jenengan beraktivitas, apakah itu maku-maku, apakah itu bangun rumah, apapun, untuk umum bukan disebut jalan. Mosok sih iku jalan ketemu Allah di situ, gak mungkin. Orang umum mengatakan ya jalan sing umum-umum itu karena sudah terbentuk. Tapi justru kebanyakan jalan yang sudah terbentuk, mereka itu tidak bisa menjadikan itu jalan fina untuk bertemu Allah. Apa sebab? Sebab yang berjalan itu matane buta. Mumet-mumet atau muter-muter. Padahal kita dituntun, Pak, apalagi tidak muter-muter. Udah, kita dikasih Allah fasilitas. Contoh, sholat. Bagi kita yang di umum tidak bisa, Pak, itu dijadikan sebagai jalan atau salah satu jalan untuk bertemu Allah di situ. Nggak bisa. Boten saged. Apalagi jalan selain pada umumnya itu. Jenengan makan, minum, apapun, aktivitas beol, apapun. Loh itu loh subulana, kata Allah. Lanahdiyannahum subulana, maka sungguh aku akan memberikan petunjuk terhadap mereka banyak jalan tersebut. Niki nek jenengan boten putus asa. Wa innallaha lan sak temeni Gusti Allah iku lama al muhsinin, sungguh beserta orang-orang yang selalu hatinya berbuat bagus di mata Allah, yaitu tadi zikir. Jadi mereka yang membawa dan selalu melaksanakan zikir sirul asronya itu disebut lama al muhsinin. Itulah muhsinin, adalah orang-orang yang selalu berbuat bagus di mata Allah. Berarti lama al, sungguh Allah beserta mereka. Berarti mafhum mukhalafai ayat ini kebalikan kata makna adalah jikalau jenengan tidak khalwat, maka jalan itu tidak akan dibuka oleh Allah. Sehingga khalwat itu hukumnya wajib bagi jenengan yang sudah berilmu, wajib. Tapi ini tidak akan wajib bagi mereka yang tidak berilmu. Berarti
Kita nggak bisa dikatakan itu kholwat. Kalau kita tidak dikatakan itu kholwat bagi kita, maka jalan-jalan itu tidak akan pernah dibuka oleh Allah. Nggak bisa. Kadang-kadang jenengan sebagai tamu di sana ada tim tukang parkir, nggak oleh masuk, lah ditutup jalannya, teleh parkir gini, karena tidak dibuka. Tapi kalau panitia sudah membuka, maka bisa masuk situ. Subulana itu setiap jalan itu, Pak, Allah kasih petugas untuk menjaga itu. Siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak boleh masuk. Tentunya musuh Allah lah yang itu tidak boleh masuk. Itu pasti. Siapa mereka? Alladzina yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Mereka yang selalu menarik dirimu, mengajak dirimu untuk berkasih mesra dengan urusan-urusan selain Allah. Udah, saya gak mengatakan si A, si B, si C. Siapa yang menarik dirimu, hatimu untuk tidak bersukaria menuju dan bertemu Allah. Cara ngomong ilmu, materinya itu mesti materi ilmu duniawiyah. Sebab dengan trik seperti ini, mereka punya trik seperti ini, itu pasti kita akan melalaikan terhadap Allah jikalau kita terjebak di dalamnya. Jadi trik itu sudah diketahui. Oh, arahnya yastahibunal hayatad dunya itu supaya kita lalai pada Allah. Udah, itu sudah sampean ketahui. Oh, trik nafsu yang licik itu seperti itu. Akhirnya kita punya siasat. Bagaimana saya kaya tapi saya tidak bercinta atau tidak mencintai kekayaan. Bagaimana kita punya jabatan tapi hati tidak mencintai jabatan. Nah, siasat Anda sudah dikasih Allah tahu. Mereka juga tidak akan pernah berhenti untuk mengejar-ngejar dirimu, walaupun Anda itu sudah tahu politik liciknya, ya, politik liciknya untuk menjerumuskan kau di dalam kesenangan-kesenangan yang ada kaitannya dengan Allah, yang kaitannya dengan selain Allah. Wa yasudduna an sabilillah. Dengan cara pola kelicikannya mereka akan menebarkan opini di tengah masyarakat atau di tengah hatimu bahwasanya jalan apa yang kau tempuh, jalan apa yang kau lewati, mereka menebarkan isu bahwasanya itu jalan yang sesat. Itulah
yang kumaksud sebagai menghalangi. Bagaimana siasat kita untuk tidak kena halangan mereka? I know reckon you. Aku tidak ngereken apa yang kau katakan, yang katanya aku rokokan itu sesat. Aku aktivitas apapun kau sebut itu sesat. Padahal hatiku nyaman ketika beraktivitas apapun ikut jalan yang dibukakan Allah terhadapku, petunjuk di situ. Akhirnya bertemulah fina, bertemu ing dalam Allah, ridho Allah. Nah, udah. Berarti jenengan yang nyaman di dalam aktivitas apapun untuk bertemu Allah, tatkala ada yang berbicara bahwasanya jalanmu itu sesat, katakanlah I know reckon you. Enak tak? Jikalau mereka itu jalan-jalan yang ditempuh orang gila, katakan saja baru tahu tak kalau saya ini baru gila. Loh, enak pun. Ben tahu, lagi tahu saat ini kita Kang, nek kula iki gila. Oh, scary sama niku. Geneken ngoten. Jadi hatimu je gak mangkel. Mereka pun yo kelejingan. Apa kelejingan itu? Nah, kisinan. Ya udah. Jadi nggak ada konfrontasi, gesekan aja. Akhirnya mereka maklum. Lewat itu mereka itu menghalang-halangi dirimu. Yang terakhir, wa yabghunaha iwaja, mereka berupaya untuk membengkokkan tujuanmu, dibengkokkan kau berbagai macam cara. Lewat apa mereka membengkokkan kita? Ekstrim Pak. Enak-enak kita sudah kenceng khalwatnya di setiap saat dan waktu, baik di tengah umum maupun di tengah khusus. Ada saja yang memberikan provokasi, entah provokasinya itu langsung terhadap ajaran yang kau emban, yaitu ajaran Rasulullah ini, dan atau dibengkokkan lewat persoalan-persoalan rumah tangga. Bengkokkan biar sampean iki gak fokus dalam tujuan. Pesene materi malam hari ini, jangan kau pernah berputus asa. Jangan. Walaupun kita sudah berilmu, yo amaliyah khalwat itu sudah melaku, selama kita belum dimaksum, artinya kita masih di mahfud, dan di dalam makom mahfud itu ada musyahadatul fana dan kamil, maka nafsu iku gak pernah berhenti Pak, oleh nusuk sampai kali kula dari belakang. Maksum iku makomnya adalah makom musyahadatul fana, musyahadatul baqa.
Kalau mahfud, mahfud itu dua, musyahadatul fana dan kamil. Ini fana berarti banyak pelanggaran, kalau kamil sedikit pelanggaran.